your presence I am come, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Selamat bertemu kembali di kelas Tema Adonai pada tanggal 3 November 2023 di hari Jumat. Yang kali ini kita akan belajar tentang pelajaran Kristologi. Temanya adalah sengsara dan kematian Yesus. Dan yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Baik, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan dari Ibu Eni untuk memimpin doa pembukaan. Itu silakan Ya, Ibu baik. Eni. Baik, makasih Sis Aling. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang menghampiri tatamu yang kudus. Saat ini adalah saat yang terindah buat kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan melalui hamba Daniel Palungan. Bapa, kami mohon urapan-Mu turun atas hamba-Mu ini. Hikmat-Mu Tuhan, kan dia Bapa, untuk menyampaikan pengajaran ini sangat baik Bapa, untuk menambah wawasan kami atas kebenaran firman Tuhan. Di sana-sini banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan ya Bapa, pengajaran yang tidak sehat. Bapa, melalui pengajaran Kristologi yang diajarkan Pak Daniel Palungan, yang secara teologisnya adalah diukur dari kebenaran ya Bapak. Kami mau belajar tentang hal itu. Oleh sebab itu ya Bapak, persiapkan hati kami, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di live streaming bersama-sama kami saat ini, agar kami dapat belajar dan mampukan Ibu Aling Tuhan untuk menjadi moderator. Berkati kami semua, baik yang bekerja di belakang layar. Bapak, kami serahkan menit-menit ke depan, jam ke depan ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih untuk doa pembukaannya Ibu Eni. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada kelas pembelajaran, kita akan melihat terlebih dahulu profil dari Pak Pendeta Daniel Palungan beserta pengertian tentang materi pelajaran Kristologi. Silakan operator. Saudara harus melanjutkan Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MIS MTH Dimin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan teologi, PGAK Seminari Petrol, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1994. FPTII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. FPTII Jakarta, S2 Misiologi, dari tahun 2000 hingga tahun 2002. SPT Antioquia TCIST S2 Sistematik Teologi dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. STTPH di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Sola Gracia Ciledug Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara
mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di BBCO sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis mengenai Alkitab, Kingdom Citizen. Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kita telah menyelesaikan satu seri pelajaran kita tentang soteriologi, dan sekarang kita akan masuk di dalam satu pembahasan materi baru, yaitu doktrin Kristologi. Doktrin ajaran Alkitab yang menguraikan secara sistematis tentang Yesus Kristus. Ini satu pelajaran yang sangat penting karena tokoh ini adalah tokoh sentral di dalam iman Kristen, tokoh sentral di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Baru maupun di dalam Perjanjian Lama. Dan semua orang-orang Kristen itu sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namun, iman kepada Yesus itu tidak cukup dengan percaya, tetapi iman ini perlu disampaikan secara menyeluruh dan sistematis supaya orang-orang Kristen itu betul-betul juga memiliki pemahaman yang menyeluruh dan benar tentang siapa Yesus yang mereka percayai. Nah, pelajaran ini sangat penting oleh karena akhir-akhir ini, tetapi ini bukan sesuatu yang baru. Ya, dari sejak bapak-bapak gereja sampai hari-hari ini, pertentangan tentang Kristus itu juga senantiasa ada. Ada gereja-gereja yang juga secara denominasional itu sudah berdiri, dan gereja itu jelas-jelas tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dan kemudian pada hari-hari ini di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya itu, dunia maya diguncangkan dengan ada pendeta yang sekian lama membaktikan diri kepada Yesus, tetapi kemudian berbalik dan mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat, Yesus bukan Gembala baik. Dan karena itulah maka saya sangat terbeban dan merasa bertanggung jawab untuk mengajarkan juga ini kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak mudah lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang hanya berbasis kepada argumentasi-argumentasi yang asumtif dan bukan argumentasi yang dibangun berdasarkan fakta data dari ya. Saya harapkan Bapak Ibu tidak hanya mau menjadi orang Kristen yang percaya, tetapi juga menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam iman itu, dengan memiliki pengetahuan-pengetahuan yang alkitabiah komprehensif tentang pokok-pokok iman. Dan salah satu pokok iman yang akan kita bahas di dalam perkuliahan ini adalah doktrin tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, akan ada banyak pergumulan-pergumulan tentu, tetapi saya berharap dan saya akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu ayat-ayat Alkitab yang mengisahkan tentang Yesus itu sebagaimana yang dimaksud oleh Alkitab itu dan oleh para penulis. Saya mengharapkan supaya Bapak Ibu mengikuti sesi demi sesi yang kemudian pada akhirnya saudara akan mengambil satu kesimpulan yang tepat bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus itu adalah Juru Selamat. Kiranya Tuhan Yesus menolong saudara, memberikan kesehatan, memberikan waktu, dan memberikan niat yang baik untuk dapat mengikuti pelajaran ini dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Janganlah berdusta melawan. Baik, terima kasih untuk operator yang telah menayangkan profil dari Pak Pendeta Daniel Palungan, juga pengertian tentang pelajaran Kristologi. Jadi, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar tentang pelajaran Kristologi ini, agar kita dapat pemahaman yang benar tentang Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang lain. Baik, sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Shalom, selamat malam Pak Daniel. Selamat malam Bu Aling, teman-teman, dan khusus untuk sahabat senior saya Pak Ailihya Pendeta. Selamat datang. Shalom Pak Pendeta, terima kasih. Ya, gimana kabarnya Pak Daniel? Semoga selalu sehat ya Pak. Ya, sehat. Hari ini tidak terlalu fit ya, tapi ya kuatlah, semangat untuk Bapak Ibu. Semangat.
Ya. Baik Pak, saya serahkan waktu dan tempat selanjutnya kepada Pak Daniel. Dipersilakan. Selamat malam saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali. Ya, kita masih terus bergumul bersama-sama untuk mencoba memahami siapa tokoh yang kita agung-agungkan di dalam iman kita dan juga yang diagung-agungkan dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, minggu lalu kita sudah bahas tentang keilahian Tuhan Yesus dan fakta-fakta dari Alkitab itu jelas mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan karena itu saya sudah tegaskan juga minggu lalu, jangan lagi ragu, jangan lagi bimbang bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sekalipun yang mengatakan itu adalah pendeta-pendeta yang kaliber internasional, memiliki popularitas setinggi langit, tetapi mereka harus tetap di bawah otoritas Alkitab, karena tidak ada kebenaran yang mutlak selain daripada Alkitab. Dan itu menjadi tekanan saya di dalam mengajar Bapak Ibu, bahwa semua pernyataan yang saya berikan itu tidak berbasis kepada asumsi, pendapat, dan keyakinan, tetapi berbasis kepada fakta data dari Alkitab. Dan di awal saya sudah menggarisbawahi bahwa kita harus sepakat Alkitab itu adalah kebenaran, Alkitab itu firman Allah, dan hanya Alkitab yang menjadi otoritas tertinggi di dalam kehidupan baik sebagai jemaat maupun sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan masuk dalam satu sub yang juga tidak kalah pentingnya dengan sub-sub yang lain dari Alkitab, yaitu kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini satu rangkaian yang tidak terpisah, ya, penderitaan dan kematiannya. Dan iman kepada kematian Yesus Kristus itu merupakan satu yang juga sangat mutlak di dalam kehidupan saudara dan saya. Karena kalau saudara tidak menaruh kepercayaan kepada kematian Yesus Kristus, maka itu berarti berimplikasi kepada banyak aspek iman saudara. Karya penyelamatan Allah menjadi tidak sempurna, penebusan hidup saudara menjadi tidak sempurna, dosa saudara juga menjadi tidak sempurna penghapusannya, dan oleh karena itu maka iman kepada kematian Yesus Kristus itu harus dibangun juga secara kuat di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, hal kematian Yesus ini merupakan poin yang juga mengandung problematika atau mengandung perdebatan di kalangan kelompok-kelompok Kristen. Para teolog liberal mengatakan bahwa Yesus tidak sungguh-sungguh mati. Jadi mati suri. Tidak sungguh-sungguh mati. Itu sebabnya ia dapat hidup sadar kembali, pulih kembali sesudah lewat 3 hari 3 malam. Nah, itu pandangan dari kelompok yang memang menjadikan akal sebagai tolok ukur parameter kebenaran, dan kalau ada sesuatu yang tidak masuk akal mereka anggap itu tidak benar, dan kalau masuk akal maka itu katakan sebagai kebenaran. Nah, mereka tidak menyangkali tentang kematian Yesus, tetapi mereka mencari alasan-alasan, argumentasi-argumentasi yang tetap percaya kepada kematian walaupun tidak full, tetapi juga pengakuan mereka itu tetap dapat dinalar secara akal pikiran manusia. Ya, ada yang mengatakan bahwa Yesus mati tetapi tidak bangkit. Nah, ini ada satu kelompok lain lagi. Nah, kemudian ada pula yang mengatakan bahwa
Yesus sebelum disalib di atas kayu salib itu, Tuhan dengan kuasanya telah menggantikan dia dengan orang yang persis sama, tetapi yang tergantung itu bukan Yesus. Nah, ini hipotesa-hipotesa ya yang terbangun berdasarkan argumen-argumen yang dibangun oleh kelompok-kelompok orang tertentu. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa apa yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu itu bukan semata-mata karena keyakinan saya, tetapi apa yang Alkitab katakan tentang kematian Tuhan Yesus itu. Nah, karena itu maka saya tidak peduli apa pendapat atau apa kata orang tentang kematian dan kebangkitan Yesus, tetapi yang saya sangat peduli ialah bahwa Alkitab itu dengan tegas mengatakan Yesus itu sungguh-sungguh mati. Ya. Namun firman Allah tak ragu-ragu dalam mengungkapkan kematiannya, baik di dalam pernyataan nubuatan sebelum kematiannya maupun dalam fakta-fakta sejarah. Nah, ini ada banyak ayat-ayat di sini saudara yang menyatakan dengan tegas bahwa Yesus itu sungguh-sungguh mati ya dalam nubuatan, baik di dalam Mazmur pasal 22, Mazmur pasal 110, Yesaya pasal 53 itu, dan banyak lagi ayat di dalam Perjanjian Lama sebenarnya. Cuma di sini hanya dikutip beberapa dan itu cukup mewakili ya. Saya sudah katakan bahwa bahkan satu ayat pun itu cukup untuk dapat kita jadikan sebagai dasar berkeyakinan bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu sungguh benar. Ya, jadi saya tidak perlu bacakan ini detail-detailnya. Ini kita lihat dulu dari apa yang Paulus ya. Kematian dan kebangkitan Yesus merupakan keyakinan inti dalam Perjanjian Baru. Kalau saja kedua perkara yang sama pentingnya ditiadakan, maka kekristenan dan tak ubahnya atau seperti buku aturan-aturan hidup. Jadi Alkitab tidak memiliki kelebihan keunggulan dibandingkan dengan buku-buku yang lain kalau apa yang dia katakan tentang kematian, sengsara dan kematian Yesus itu tidak sungguh-sungguh terjadi. Tetapi dengan jelas Alkitab membuktikan, menyatakan dengan kuat dan dibuktikan di dalam sejarah bahwa sungguh Yesus itu mati dan kemudian Yesus itu bangkit kembali dari antara orang mati. Ya. Kami memberitakan Kristus yang tersalib. Ini Paulus. Dan bukannya dengan pengetahuan dunia atau filsafat. Paulus ini seorang hamba Tuhan yang fokus pemberitaannya itu adalah kristologis. Jadi saya sungguh percaya apa yang Paulus katakan lebih daripada pendeta-pendeta atau denominasi-denominasi tertentu mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat. Paulus begitu kuat di dalam semua tulisan-tulisannya, baik di dalam pengalaman pemberitaannya di dalam Kisah Para Rasul, maupun surat-surat yang dia tulis mulai dari Roma sampai kepada Filemon, bahkan Ibrani, ya. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh mengalami kesengsaraan, sungguh-sungguh mengalami kematian, dan kemudian sungguh-sungguh mengalami kebangkitan. Nah, kemudian ayat yang berikut yang Paulus katakan, jikalau Kristus tiada dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah iman kamu. Ini sesuatu yang sangat mendasar, saudara. Kalimat pendek tetapi ini memberikan satu penegasan yang sangat kuat bahwa kalau seandainya Kristus tidak mati, Kristus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan kami itu ya tidak ada artinya apa-apa. Kalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati atau tidak mati dan kemudian dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu kepadanya. Dengan kata sebaliknya bahwa
tetapi karena Yesus sungguh-sungguh mati, karena Yesus sungguh-sungguh bangkit, maka pemberitaan kami kepadamu adalah pemberitaan yang sungguh-sungguh dapat dipercaya, dan iman kamu kepadanya adalah iman yang tidak mungkin mengecewakan. Nah, jadi saudara, Paulus itu memberikan satu penegasan imannya, tetapi juga penegasan pemberitaannya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh mati dan Yesus sungguh-sungguh hidup. Ya, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kamu dan kamu masih tetap tinggal di dalam dosa. Jadi tidak ada kemenangan atas dosa tanpa kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Nah, saya kira itu cukup untuk menjadi pendahuluannya, memberikan penegasan bahwa kebangkitan dan kematian Yesus itu sebenarnya bukan masalah lagi secara alkitabiah, tetapi kemudian baru menjadi masalah ketika ada kelompok-kelompok tertentu yang mau mencari kebenaran, mencari pembenaran di luar Alkitab. Nah, jadi karena itu pada kesempatan ini saya yakin tidak akan ada banyak masalah, pertanyaan-pertanyaan dan juga argumentasi-argumentasi, karena kita semua sepakat bahwa Alkitab berkata Yesus mati dan Yesus bangkit, dan karena itu maka ya, kita percaya. Jadi tugas saya hanyalah untuk memberikan kepada Bapak Ibu data fakta dari Alkitab. Kemudian data fakta itu kita analisis dan klasifikasi, akhirnya kemudian saudara memiliki satu keyakinan yang berdasar kepada fakta sejarah dari Alkitab. Nah, nubuatan Alkitab, nubuatan Perjanjian Lama tentang penyaliban dan kematian Yesus Kristus. Ya, saya hanya di sini tampilkan beberapa ayat saja, saudara ya, karena yang lainnya itu saya sudah uraikan di beberapa poin, tetapi berkaitan khusus dengan kematiannya di atas kayu salib itu, ini ada beberapa ayat yang saya mau kutip bagi Bapak Ibu. Dalam Kejadian 3 ayat 15, ya, di mana ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan mengadakan permusuhan antara ular itu dan keturunan perempuan. Ular itu akan memagut tumitnya, atau tumit keturunan perempuan itu, dan keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular itu. Nah, dari ayat ini saya mau tekankan sekali lagi, karena pernah tersebar, pernah juga tersiar di channel kita ini, bahwa yang dimaksud dengan keturunan perempuan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 5 itu adalah Yakob. Ya, ini argumentasi daripada orang itu adalah karena berdasarkan prinsip penafsiran dan konsep berpikir daripada bangsa Yahudi, bahwa Yakob yang dimaksud di dalam ayat ini karena ketika Yakob dan Esau itu mau keluar dari rahim ibunya itu, maka saling tarik-menarik tumitnya. Jadi karena dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 15 ini ada tumit, maka Yakob itu menarik tumitnya si Esau atau sebaliknya, maka itu dijadikan sebagai satu penggenapan tentang apa yang dikatakan dalam Kejadian 3:15 ini. Tetapi itu satu kesimpulan yang prematur. Oleh karena untuk menentukan siapa keturunan perempuan yang dimaksud di dalam Kejadian 3:15 ini, itu tidak semata-mata dengan ada kata tumit di situ. Walaupun Esau dan Yakob itu juga di situ ada kata tumit, tetapi tumit yang dimaksud di sini adalah tumit yang dipaku di atas kayu salib. Kemudian bukan Yakob yang meremukkan kepala ular itu, karena Yakob tidak pernah mengalahkan iblis, mengalahkan maut, tetapi yang mengalahkan iblis dan mengalahkan maut itu adalah
Yesus. Nah, oleh karena itu kesimpulan saya Kejadian 3:15 ini bahwa keturunan perempuan itu adalah Yesus. Ini nubuatan perjanjian lama tentang siapa Yesus itu, dan di dalam Kejadian 3:15 di sini dinubuatkan tentang bagaimana dia akan mati, yaitu bahwa tumitnya akan dipagut oleh si ular itu. Ini berbicara tentang kakinya akan dipaku di atas kayu salib, dan dengan penyalipan itulah maka Yesus mengalami kematian. Nah, yang kedua, nubuatan perjanjian lama, tapi ini juga saya sudah bahas di tipologi Kristus di dalam perjanjian lama itu, yaitu di dalam Bilangan pasal 21 ayat yang ke-9, ketika Tuhan murka kepada bangsa Israel, maka dia mengirimkan ular tedung untuk memagut bangsa Israel yang bersungut-sungut kepada Tuhan itu, sehingga ribuan mati dari antara bangsa itu. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, buatlah ular dari tembaga, kemudian itu ikatkan pada sebatang kayu dan angkat tinggi-tinggi. Barang siapa yang memandang kepada ular itu, maka dia akan diselamatkan dari bisa ular-ular yang sedang mengamuk, memagut dari bangsa Israel yang tidak pernah mau bersyukur, yang tidak mengerti tujuan Allah membawa mereka keluar dari Mesir itu, tetapi yang hanya memikirkan tentang kesenangan, tentang kedagingan, tentang hawa nafsu makan dan lain sebagainya. Nah, jadi apa yang Tuhan katakan, perintahkan kepada Musa untuk dilakukan demi menyelamatkan bangsa Israel yang sedang mau dimusnahkan oleh ular-ular yang membunuh sebagian daripada mereka itu, adalah menunjuk kepada Yesus yang akan tergantung atau akan ditinggikan di atas kayu salib. Dan itu dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ya. Yohanes pasal 3 ini menunjuk kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa, dan Yesus kemudian mengklaim ini sebagai yang bermaksud kepada dirinya sendiri. Ya, Yohanes 3 ayat yang ke-14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kata ditinggikan di sini bukan dimuliakan seperti yang kita pahami di dalam puji-pujian dan di dalam khotbah-khotbah, tetapi kata ditinggikan di sini adalah digantung di atas kayu salib. Dan barang siapa yang percaya kepada karya Allah di dalam menyelamatkan umat manusia dengan memberikan anaknya yang tunggal mati tergantung di atas kayu salib, maka dikatakan mereka itu akan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi jelas saudara ya, fakta-fakta dari Alkitab itu bahwa Yesus sungguh-sungguh mengalami kematian di atas kayu salib, dan karena kematiannya itu maka ada jaminan hidup yang kekal. Saya kira saudara sudah tidak asing dengan Yesaya pasal 53, yang bagaimana di situ Yesaya melihat secara detail ya bagaimana Yesus akan mengalami kesengsaraan dan juga pada akhirnya mengalami kematian. Dan sekaligus di dalam Yesaya pasal 53 ini Yesaya menyatakan tentang alasan-alasan sebab-sebab Yesus mengalami semua proses kesengsaraan dan kematian itu, dan kemudian apa yang menjadi akibat kalau orang percaya kepada apa yang dilakukan, dialami, dijalani oleh Yesus di atas kayu salib itu. Nah, jadi cukup 3 ayat itu yang saya angkat kepada Bapak Ibu, bagaimana perjanjian lama menyatakan dengan tegas dan sangat-sangat spesifik bahwa Yesus yang akan datang ya dalam rupa manusia atau yang berinkarnasi yang kita sudah pelajari itu,
dia akan mengalami satu perjalanan kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan dan pada akhirnya mati di atas kayu salib karena menanggung dosa seisi dunia ini. Nah, ini adalah pernyataan Tuhan Yesus sendiri tentang kematiannya. Ya, saya tidak perlu sampaikan di sini. Bukan apa ya, saya tidak perlu ini karena ini sangat detail-detail, tetapi saya mau langsung kepada ya urutan peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib. Saya kira itu sudah tidak terlalu. Nah, apakah Yesus itu mati karena dibunuh? Karena perlakuan dari tentara orang Romawi atau bagaimana? Nah, ini perlu, saudara. Karena sesungguhnya Yesus itu berkuasa untuk menyerahkan nyawanya dan berkuasa juga untuk mengambil nyawanya kembali. Ya, nanti di dalam poin kebangkitan Yesus itu kita akan belajar dari situ siapa yang membangkitkan Yesus. Tetapi di sini saya mau tekankan kepada Bapak Ibu bahwa kematian Yesus itu bukanlah keinginan dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi, yaitu ahli Taurat, orang-orang Farisi. Bukan juga kuasa dan keinginan dari kekaisaran Romawi, khususnya Kaisar Romawi. Tetapi sesungguhnya kematian daripada Tuhan Yesus itu adalah keinginan dan kehendak daripada Yesus itu sendiri. Nah, di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-50 dikatakan begini. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu nyawanya. Nah, ini ayat-ayat perjanjian baru ini ayat. Bahwa Yesus mati di atas kayu salib itu bukan karena nyawanya dirampas oleh tentara-tentara Romawi melalui tombak, melalui paku, melalui mahkota berduri. Tetapi kematian Yesus itu terjadi oleh karena Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya secara sukarela kepada Bapa. Nah, ini memang agak susah untuk saudara pahami secara logika ya, karena sejarah atau bukti sejarahnya itu adalah ya Yesus disiksa, Yesus ditombak oleh tentara-tentara Romawi. Nah, Yesus sebagai manusia biasa tentu tidak akan mungkin untuk bisa mempertahankan nyawanya di dalam perlakuan yang sadis seperti itu. Tetapi karena Alkitab yang mengatakan bahwa kematian Yesus itu disebabkan oleh dia sendiri yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa, ini harus saudara percayai bahwa kematian Yesus itu adalah kematian berdasarkan kehendaknya, berdasarkan kerelaannya untuk menggenapi semua rencana-rencana Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Tidak seorang pun berkuasa untuk mengambil, itu kata Yesus di dalam ayat-ayat yang lain, kalau bukan karena anak menyerahkannya kepada Bapa. Ya, jadi Yesus itu bukan pecundang. Ya, Yesus bukan pecundang, tetapi dia adalah pemenang. Nah, ini saya mau sampaikan satu hal di sini. Kenapa Yesus itu dikatakan pemenang? Yesus dimusuhi oleh iblis, itu jelas. Dari awal sampai kepada terjadinya peristiwa penyaliban itu. Nah, kebencian iblis terhadap Yesus itu juga atau dilaksanakan melalui mempengaruhi pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi, baik pemimpin-pemimpin agama maupun pemimpin-pemimpin politik. Kemudian mereka itu sepakat bersama-sama untuk mengenyahkan Yesus dari permukaan bumi. Oleh karena bagi pemimpin-pemimpin
bangsa Yahudi dan juga pemimpin agama Yahudi, Yesus ini dalam tanda petik adalah saingan. Ya, memang bukan tanda petik lagi, sejarah seperti itu, oleh karena pengikut-pengikut ahli Taurat, orang-orang Farisi sudah berpaling semakin hari semakin banyak kepada Yesus dan meninggalkan pemimpin-pemimpin mereka yang lama. Itu mengakibatkan adanya kebencian, kemarahan, dan puncaknya adalah mereka memutuskan untuk Yesus harus disalibkan. Nah, ketika Yesus sedang diproses oleh penguasa Israel, oleh tokoh-tokoh agama Yahudi itu, maka iblis itu ketawa di dalam hati, ya, sedang bertepik sorak di dalam hati, oleh karena dia berpikir kemenangan ada di depan mata. Yesus digiring ke atas bukit Golgota sampai kepada akhirnya ketika Yesus menghembuskan nafas yang terakhir, pada saat itu juga iblis mengalami kekalahan yang total, ya, sampai istilah-istilah kekalahan yang total. Mengapa? Karena melalui kematian Yesus, maka rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia itu menjadi sempurna. Berarti semua upaya, niat, rencana, usaha iblis untuk menggagalkan karya penyelamatan Allah atas orang-orang berdosa itu gagal total ketika Yesus menghembuskan nafas yang terakhir di atas kayu salib. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-31 dikatakan, sekarang telah berlangsung penghakiman atas penguasa dunia ini. Karena pada saat kematian Yesus di atas kayu salib itu, iblis dikalahkan. Artinya apa? Semua usaha upaya untuk menggagalkan karya penyelamatan Allah pada orang berdosa yang dilakukan oleh iblis itu digagalkan oleh Yesus melalui, atau dipatahkan oleh Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Dia pikir dengan Yesus mati, maka manusia tidak akan bisa lagi dipengaruhi untuk diselamatkan, tetapi tanpa dia sadari bahwa dengan kematian Yesus justru karya penyelamatan orang-orang berdosa itu menjadi sempurna. Karena itu ada seorang pendeta dulu namanya pendeta Yeremia Rim mengatakan bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu untuk membuktikan bahwa dia lebih cerdas, lebih mahir daripada bapa segala pendusta, yaitu iblis. Sehingga di atas kayu salib, iblis, si bapa pendusta itu dikalahkan oleh iblis. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, ini saya sampaikan ini supaya jangan sampai saudara berpikir Yesus itu kematiannya karena iblis, kematiannya karena manusia, tetapi dari ayat-ayat ini jelas bahwa Yesus mati itu adalah karena keinginannya dan karena dia sendiri yang dengan rela menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Nah, jadi proses kematian Yesus itu saya kira sampai di situ saja. Detail-detailnya saya tidak perlu sampaikan karena itu sudah Bapak Ibu sudah sering dengar di khotbah-khotbah, dan di sini ada ayat-ayat yang nanti Bapak Ibu bisa periksa di rumah. Nah, sekarang yang saya mau coba tekankan lagi adalah apa makna sengsara Kristus bagi orang-orang percaya. Ya, sengsara kematian Yesus itu menyatakan tentang ketidaktahuan manusia akan rencana Allah. Karena dikatakan di dalam Alkitab, seandainya manusia mengerti, manusia tahu apa yang dikerjakan oleh Allah itu. Seandainya penguasa-penguasa dunia ini tahu,
mengerti apa yang menjadi rencana Allah di dalam kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini, maka pasti mereka tidak akan membunuh dia. Tetapi karena mereka tidak mengerti, maka itu sebabnya mereka membunuh dia. Nah, dalam doa Tuhan Yesus di atas kayu salib itu jelas, di mana Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi mereka lakukan itu semata-mata karena emosi, karena amarah dengki. Tetapi apa yang melandasi kemarahan mereka itu, ya itu semata-mata itu pengaruh iblis. Tetapi maksudnya apa yang Tuhan maksudkan melalui kedatangan Kristus ke tengah-tengah dunia itu, ya sama sekali mereka tidak mengerti. Ya, jadi ketidaktahuan manusia terhadap rencana dan karya penyelamatan Allah membuat mereka tidak menerima Yesus atau bahkan kemudian membunuh Yesus. Nah, di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai 19 saya bacakan begini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, ini Paulus melihat di sini atau memperlihatkan potret kehidupan manusia lama, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu melalui ayat ini, bahwa manusia itu dikuasai dengan kebodohan, kedegilan hati, mereka jauh dari persekutuan dengan Allah. Oleh karena itu mereka melakukan sesuatu semata-mata hanya untuk melampiaskan hawa nafsu. Termasuk di dalam memperlakukan Yesus itu semata-mata karena kedegilan, karena kebodohan yang menguasai hati mereka. Mereka tidak tahu apa yang menjadi rencana Allah untuk seluruh umat yang berdosa. Nah, yang kedua, bahwa kesengsaraan yang dialami oleh Yesus itu juga menyatakan tentang kekerasan hati manusia. Ini dalam Ulangan pasal 9:13 ini, itu secara khusus menyoroti tentang kehidupan bangsa Israel, yang bagaimana Tuhan berkarya dengan penuh kasih, penuh cinta, penuh mujizat kepada mereka, tetapi bangsa itu tetap mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Sampai Yesus kecil tetap keras, dan karena itu mereka sedikit tidak pernah mau melusus, dan pada akhirnya melalui bangsa Israel itulah maka Yesus ditangkap, Yesus disiksa, kemudian Yesus disalibkan. Nah, jadi kekerasan hati manusia, sengsara Yesus itu memperlihatkan kepada saudara potret secara terang benderang daripada hati manusia yang keras, yang tidak mau menaklukkan diri kepada Tuhan dengan mau percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Nah, ini banyak implikasinya di sini Bapak Ibu, ya, tetapi saya harap sementara saya menyampaikan ini, saudara bisa melihat bahwa kenapa kekristenan di Indonesia itu tidak seperti yang diharapkan. Kenapa kantong-kantong Kristen di Indonesia itu tidak seperti yang kita harapkan idealnya sebagai orang-orang Kristen, adalah karena kekerasan hati manusia itu dari dulu sampai sekarang itu masih tetap ada. Dan karena itu perlu saudara melunakkan hati, ya, melunakkan hati untuk kemudian saudara bisa membuka diri menerima Yesus sebagai penyelamat. Dan kalau saudara masih tetap mengeraskan hati sampai hari ini, itu juga membuktikan bahwa apa yang Alkitab katakan itu sungguh benar.
Sengsara kematian Yesus menyatakan tingginya ambisi kekuasaan manusia. Saudara bisa melihat di dalam Alkitab, ya, khususnya Herodes, ya. Ketika dia mengetahui bahwa seorang raja telah lahir, ya, itu dia pura-pura menyuruh orang-orang Majus dari timur itu untuk pergi mengamati di mana dia dilahirkan supaya kami datang menyembah. Tetapi sebenarnya itu bukan sesuatu yang tulus, yang benar, yang keluar dari hati Herodes, tetapi itu adalah satu taktik supaya ketika orang-orang Majus ini telah menemukan di mana dia dilahirkan, dia kembali untuk memberi laporan penemuan itu kepada Raja Herodes sebelum mereka pulang ke negara asalnya, maka dengan mudah Herodes akan bertindak. Tetapi di dalam kisah kelahiran Yesus, orang-orang Majus dari timur itu, di ayat yang terakhir dari perikop itu dikatakan bahwa karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka orang-orang Majus itu kembali ke negaranya melalui jalan yang lain. Ya, apa yang diharapkan oleh Herodes dari orang-orang Majus itu tidak tercapai, dan oleh karena itu tindak lanjut dari pemikiran Herodes itu adalah dia membunuh semua anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Majus itu. Tetapi sebelum tindakan pembunuhan itu terjadi, itu Tuhan sudah berkata kepada Yusuf dan Maria menyingkir ke Mesir karena Herodes akan membunuh anak itu. Jadi kita melihat di situ, saudara, bahwa karena ambisi kekuasaan daripada Herodes, maka Yesus mengalami kesengsaraan di dalam kehidupannya. Waktu sampai mau disalibkan juga itu kan ditanya, apakah betul engkau raja orang Yahudi? Jadi satu hal yang menyebabkan penguasa-penguasa Yahudi itu geram, marah, dan kemudian mau menghabisi Yesus adalah karena dia mau menjadikan atau dia mengakui dirinya sebagai raja atas bangsa Yahudi itu. Nah, jadi ambisi kekuasaan manusia yang begitu tinggi itu nyata melalui kematian Yesus Kristus. Belum lagi dengan pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Mengapa Yesus itu diputuskan mati, hukuman mati, itu bukan hanya oleh raja sepihak, tetapi ada yang namanya Sanhedrin, mahkamah agama bangsa Yahudi, yang mereka ini wajib untuk memberikan satu keputusan seseorang dapat dijatuhi hukuman mati atau tidak. Dan kalau kita membaca di dalam Injil-Injil itu, bahwa pemimpin-pemimpin agama Yahudi ini begitu marah kepada Yesus, marah juga kepada murid-murid Yesus. Kalau kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul itu, oleh karena apa? Karena pengikut-pengikut pemimpin agama Yahudi ini itu secara masif telah beralih dan menjadi pengikut Yesus. Nah, jadi ambisi kekuasaan baik secara politis maupun secara religius itu telah membuat Yesus mengalami kesengsaraan di dalam kehidupannya. Ya, implikasinya di sini, saudara, ada yang saya tidak tahu apakah di sini saya sudah pernah katakan atau tidak, bahwa musuh di dalam gereja itu ada 2 kelompok orang. Ya, yang pertama itu adalah orang bodoh yang sangat rohani, itu adalah musuh pelayanan. Dan musuh yang kedua adalah orang pintar yang tidak bertobat. Nah, gereja sekarang itu dikendalikan oleh majelis-majelis atau oleh rohaniawan tanda petik yang tidak bertobat, yang kemudian menjadikan pelayanan itu sebagai satu ladang untuk mencari penghidupan. Dan ini penguasa-penguasa gereja ada pada umumnya adalah orang-orang pintar yang tidak bertobat. Orang-orang yang ambisi.
Sudah bisa melihat nyata di mana-mana sekarang ini di dalam gereja-gereja. Salah satu faktor perpecahan gereja-gereja di Indonesia adalah karena faktor kekuasaan, berambisi untuk menjadi pemimpin, menjadi ketua, baik ketua sinode maupun ketua daerah dan lain sebagainya. Nah, itu sedikit saya angkat untuk menjadi implikasi bahwa jangan sampai ambisi ini terus menguasai hidup saudara yang walaupun tanpa di luar saudara itu pelayan Tuhan, ya, aktivis gereja, tetapi sesungguhnya di dalam hati saudara itu ada ambisi untuk menjadikan pelayanan sebagai tempat untuk ya banyak hal, ya, selain untuk mendapatkan sesuap nasi, ya, yang di dalam Roma pasal 16, 17, 18 itu, dalam kitab Mika juga dijelaskan banyak, atau juga saudara menjadikan pelayanan sebagai tempat aktualisasi diri, tidak untuk mencari makan, tidak untuk yang lain-lain, tetapi bagaimana bisa mengaktualisasikan diri di tengah-tengah masyarakat, maka tempuh jalur pelayanan. Ini bahaya yang sedang dihadapi oleh gereja, dan ini bukan saja menyengsarakan Kristus, tetapi juga ini menyengsarakan pendeta-pendeta, karena bagaimana bisa mengatasi orang-orang yang punya ambisi yang begitu besar, tetapi tidak ditunjang dengan kapabilitas, juga tidak ditunjang dengan mutu kerohanian yang mumpuni. Ini saya bawa sedikit situ, ya, karena ini pengetahuan yang sudah cukup umum. Nah, saya mau sampaikan sedikit implikasi-implikasinya supaya selain saudara mendapatkan pengetahuan teologianya, saudara bisa mendapatkan sentuhan-sentuhan emosi dikit atau rohaninya sedikit. Ya. Makna kesengsaraan Kristus juga menyatakan betapa dahsyatnya akibat sifat fanatisme. Ya. Fanatik, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu fanatik terhadap agama Yahudi, fanatik terhadap kitab Taurat Musa. Ya. Jadi sifat fanatisme itu sangat-sangat dahsyat dampaknya di dalam kehidupan pelayanan Yesus, dan juga sampai sekarang ini. Saya bersyukur saudara, saya dibina di satu lembaga pendidikan sama seperti Pak Aeli tadi itu, yang kami di dalam proses pendidikan itu kami sudah didoktrinasi bahwa gereja itu oikomenis. Gereja tidak menjadi Tuhan, tetapi gereja adalah wadah di mana di dalamnya umat Tuhan dibina untuk menjadi sama seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan karena itu tidak perlu mengkultuskan gereja, tidak perlu mengkultuskan denominasi, tetapi sembah Yesus di dalam gereja, di dalam denominasi. Karena itu denominasi apapun dari alumni kami itu, sekolah kami itu, ya bisa kerjasama, oleh karena kami tidak dibatasi dengan paham harus gereja A, harus gereja B. Jadi tidak boleh ada sifat fanatisme seperti yang sekarang ini ada di gereja-gereja di Indonesia. Ya. Saya tidak perlu lagi sebutkan gereja-gereja, tetapi saudara bisa melihat dengan kasat mata bagaimana satu gereja dengan gereja lain itu tidak ada relasi yang harmonis. Karena apa? Karena ya mau gerejanya sendiri. Atau saya mau ulang lagi tentang video yang tersebar di grup itu, bagaimana di Jatinegara ada gereja yang dibuldoser oleh gereja yang lain. Nah, itu kan satu bukti, oleh karena fanatik denominasi, fanatik organisasi, maka gereja lain tidak boleh ada. Saya sudah katakan juga bagaimana gereja-gereja di Parung itu banyak yang kemudian ditutup. Pendeta-pendetanya berupa profesi, dari gembala sidang menjadi tukang tambal ban, menjadi tukang ojek, menjadi tukang warung. Oleh karena setiap minggu jemaatnya itu dijemput dengan 10 sampai 14 angkutan kota untuk dibawa ke Tangerang dengan iming-iming sembako, iming-iming tunjangan anak sekolah.
Jadi apa yang kita lihat di situ bahwa fanatik gereja, mementingkan gereja sendiri itu sebenarnya sangat berbahaya. Dan itu juga terjadi di dalam kehidupan Yesus oleh karena fanatisme terhadap agama Yahudi, fanatisme terhadap budaya Yahudi, fanatisme terhadap Taurat Musa, maka itu menjadi alasan yang cukup untuk menggantung Yesus di atas kayu salib. Ya, salah satu yang membuat Yesus banyak kali dipersalahkan itu adalah dia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, mereka tidak mengerti apa hari Sabat itu, tetapi mereka menganut hari Sabat itu dengan fanatisme, sehingga ketika Yesus mau memperlakukan hari Sabat itu dan mendudukan hari Sabat itu pada porsi yang sebenarnya, lalu kemudian Yesus mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa. Nah, jadi karena itu saudara, saya himbau untuk jangan sampai ada fanatis itu di dalam kehidupan saudara. Baik fanatis gereja, fanatis pendeta. Ya, gereja itu baik, pendeta itu baik, selama saudara tempatkan pada posisi yang tepat, maka itu akan membuat saudara semakin dewasa di dalam Tuhan. Tetapi kemudian kalau saudara salah memposisikan gerejamu dan pendetamu, maka engkau terjebak di dalam satu sikap kekristenan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makna sengsara Yesus menyatakan tentang ketaatan Kristus kepada kehendak Bapa. Ini pelajaran yang sangat penting, saudara. Yesus tahu perjalanan hidupnya itu bukanlah perjalanan yang gampang. Bukan jalan tol yang tanpa hambatan, tetapi perjalanan yang berliku-liku. Dan dia sendiri berkali-kali menyatakan hal itu kepada murid-muridnya, bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mereka akan menyesahnya, mereka akan membunuhnya, dan mereka, tetapi kemudian dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi Yesus tahu perjalanan hidup yang akan dia lalui, tetapi di dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 saya bacakan demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat daripada apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek, sekalipun dia adalah anak. Ini dalam pengertian pemikiran bangsa Yahudi, anak di situ adalah Allah. Salah satu alasan mengapa Yesus mau dibenci, kemudian mau dibunuh oleh bangsa Israel, oleh kaum Yahudi adalah karena dia mengklaim bahwa Allah adalah Bapaknya. Dan itu di dalam pemikiran bangsa Yahudi. Dengan demikian, dia menyamakan diri dengan Allah. Itu di dalam Yohanes tertulis seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa sekalipun ia adalah anak, ia berkuasa untuk bisa menepis, untuk bisa menghancurkan atau mengalahkan semua orang-orang yang menimbulkan kesengsaraan itu bagi dirinya. Tetapi dia tidak lakukan itu. Karena dia tahu sebagai anak, sebagai yang diutus oleh Bapa ke tengah-tengah dunia ini, dalam kerangka berkarya menyelamatkan orang-orang berdosa, maka jalur kesengsaraan itu adalah jalur yang harus dia lewati. Dan karena itu maka dia belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya.
Nah, jadi saudara itu memberikan kepada kita satu kenyataan bahwa Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Allah, Yesus yang adalah manusia sempurna tanpa dosa, ternyata hidupnya juga diwarnai dengan sengsara derita. Dan apa yang dia mau teladankan bagi kita di dalam perjalanan hidup yang penuh dengan sengsara itu adalah taat. Nah ini ya, implikasi yang saya angkat ini bagi saudara dan saya adalah mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar taat. Semua yang Tuhan perintahkan kepada kita harus kita taati, harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan demikian kita berhak untuk mengklaim diri sebagai anak-anak Allah. Tetapi kalau saudara adalah pemberontak, saudara hanyalah orang-orang yang mencari kesenangan kepuasan diri sendiri, maka itu saudara bukan anak Allah, tetapi saudara mau menjadikan Allah sebagai pemuas atas semua keinginan yang ada di dalam diri saudara. Dan itu bukan perilaku kekristenan, itu bukan meneladani Kristus. Tetapi orang yang meneladani Kristus di dalam kehidupan Kristen yang benar adalah harus taat, mengikuti Yesus, memikul salib, ya, tidak bersungut, tetapi dia mengikuti Yesus dengan penyerahan yang total kepadanya. Itu beberapa poin yang saya angkat untuk kita dapat merefleksikan bagi diri kita apa yang kita dapat dari sengsara Yesus itu. Saya tidak sekedar untuk mengajarkan tentang sejarahnya, ya, karena itu sudah bisa baca dan sudah dibaca oleh Bapak Ibu di dalam 4 Injil. Tetapi sekarang saya mau lebih tekankan kepada pelajaran-pelajaran apa yang sangat praktis yang saudara bisa dapat dan terapkan berkaitan dengan kesengsaraan Yesus Kristus. Nah, yang berikut adalah apa arti kematian Kristus, makna kematian Yesus bagi orang-orang percaya. Kematian Kristus menyatakan dengan tegas betapa seriusnya akibat dosa itu. Ini. Dosa itu jangan saudara berpikir dosa kecil. Tidak seperti penyamun, tidak seperti perampok. Dosa sekecil apapun yang saudara lakukan, perbuatan-perbuatan sepele apapun yang saudara lakukan yang bertentangan dengan karakter Allah, itu dampaknya sangat serius. Karena semua dosa itu telah membuat Yesus tergantung di atas kayu salib. Yesaya 53 ayat 45 dan Perjanjian Baru banyak sekali ayat yang berbicara tentang itu. Jadi ini saudara mesti sadar ini. Dan kita sebagai aktivis gereja apalagi saudara mesti sadar. Saya sebagai pengajar, sebagai pengkhotbah, saya harus lebih sadar lagi karena banyak pendeta-pendeta yang tanpa sadar berbuat dosa di atas mimbar. Di dalam ilmu homiletik dan di dalam ilmu hermeneutik yang saya ajarkan di beberapa tempat itu, dalam diktat dan juga di dalam buku saya sudah katakan bahwa menjadi ironi sekarang ini karena mimbar diisi oleh pemerkosa-pemerkosa Alkitab. Ironi sekarang ini oleh karena mimbar-mimbar gereja Tuhan diisi oleh mutilator-mutilator ayat-ayat Alkitab. Sehingga dalam buku saya katakan bahwa dosa yang keji di mata manusia adalah dosa
yang selain membunuh tetapi juga memutilasi mayat orang yang dibunuh itu. Itu dosa yang sangat keji di mata manusia. Tetapi dosa yang lebih keji daripada itu di hadapan Tuhan adalah pendeta yang memotong-motong ayat sesuka hatinya. Itu dosa mutilator. Ini yang membuat kekristenan menjadi kacau balau di Indonesia, saudara. Karena banyak pendeta-pendeta yang tidak sadar akan dosa yang dia lakukan di atas mimbar dengan potong-potong ayat sesuka hatinya. Tidak mempedulikan bagaimana kata-kata di atas, kata-kata di bawah. Atau sesudah dari bagian yang dia kutip itu. Itu masa bodoh. Pokoknya saya kutip kalimat ini untuk mendukung apa yang ada dalam pikiran saya. Itu cukup bagi dia. Nah, saya katakan juga di dalam buku saya itu bahwa dosa yang keji di mata manusia adalah dosa yang memperkosa anak gadis orang. Tetapi dosa yang lebih keji daripada itu adalah dosa yang memperkosa ayat-ayat Alkitab. Ya, pada mulanya saya agak berpikir untuk menulis kata-kata itu di dalam buku saya, tetapi setelah saya baca di dalam Alkitab itu setidaknya ada 2 ayat di dalam Perjanjian Lama yang menyatakan bahwa imam-imam bangsa Israel itu menodai kesucian Tuhan dengan memperkosa ayat-ayat Alkitab. Ya, nanti buka di HP saudara itu, tulis kata perkosa, nanti muncul 2 ayat itu. Nah, ini saya mau katakan ini kepada saudara supaya saudara hati-hati dengan dosa. Ya, ibu-ibu yang tukang gosip, tukang ngerumpi itu, hati-hati, ya, karena sekecil apapun dosa yang saudara perbuat, itu cukup untuk membuat Yesus mati di atas kayu salib. Ya. Yang kedua, kematian Kristus menyatakan betapa mahalnya harga penebusan dosa. Kita orang Kristen sangat bersyukur dan kita memuji Tuhan dengan sukacita. Banyak lagu-lagu rohani yang tercipta berdasar kepada anugerah Allah. Karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Wah, saudara-saudara, itu tidak bisa dipungkiri. Yaitu di dalam buku saya, doktrin, buku Kingdom Citizen itu. Itu saya nyatakan di situ dengan jelas untuk memperlihatkan bahwa apa yang dilakukan oleh salah satu senior saya itu pernyataan teologi yang sangat keliru besar itu. Nah, di dalam ayat itu, di dalam buku saya katakan bahwa anugerah Allah itu ada alasan utama untuk manusia diselamatkan, bukan karena perbuatan baik. Nah, namun saudara-saudara, dari apa yang saya mau katakan ini kepada saudara, anugerah Allah, ya, anugerah Allah itu sama sekali tidak meniadakan betapa mahalnya harga yang harus dibayar oleh Allah untuk menebus saudara dari dosa dan maut. Saudara terima gratis, ya, saudara terima gratis. Tetapi dari sudut pandang Allah, ya, keselamatan satu jiwa itu sama dengan kematian Yesus. Karena untuk satu orang berdosa, Yesus mati di atas kayu salib. Saya baca Roma pasal 7, ya. Ayat yang ke-14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Lalu seterusnya Paulus menjelaskan di situ bahwa di dalam niat hatinya itu mau berbuat baik, tahu berbuat baik. Tetapi pada saat dia mau melakukan kebaikan itu yang nyata adalah
kejahatan yang ada adalah dosa, maka sampai pada satu titik keputusasaan dia berkata, aku manusia celaka, siapakah yang dapat membebaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi jelas di situ, saudara, bahwa manusia tidak bisa membebaskan dirinya dari dosa itu. Kita terjual, kita tergadai di bawah kuasa dosa. Dan apa yang saudara bisa lakukan untuk bisa melepaskan diri dari ikatan dosa itu? Aku manusia celaka. Siapakah yang dapat membebaskan aku dari tubuh maut ini? Lalu dia berkata di ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Nah, saya memperlihatkan itu kepada saudara bahwa agama, kesalehan hidup, niat baik, usaha perbuatan baik itu ternyata tidak bisa. Tidak sebanding dengan harga gadai yang saudara telah nikmati oleh dosa itu. Nah, oleh sebab itu maka satu-satunya yang bisa membebaskan saudara dari tubuh maut, membebaskan saudara dari dosa itu adalah kematian Yesus di atas kayu salib. Jadi betapa mahal, saudara ya, keselamatan saudara itu betapa mahal, walaupun saudara tidak harus membayar 1 sen pun, tetapi sesungguhnya dari sudut pandang Allah, penyelamatan atas saudara dan saya itu teramat mahal, karena untuk saudara dapat diselamatkan, Yesus harus mati, mengorbankan nyawanya sebagai harga tebusan jiwa saudara dari dosa. Ya, jadi apa yang saudara mau lakukan dengan ayat ini? Apakah saudara masih bermain-main dengan dosa? Apakah saudara masih menganggap enteng karya penyelamatan Allah? Saudara, saya harapkan sadar sekarang bahwa saudara telah ditebus dengan harga yang mahal. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darahnya sendiri. Maka itu sebabnya hargai, hormati pengorbanan darah Yesus itu dengan hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Ya, ini tentu dalam segala aspek kehidupan ya. Kematian Yesus menyatakan dengan jelas betapa besarnya kasih Allah bagi orang berdosa. Saya tidak perlu uraikan ini panjang lebar lagi, karena jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Itu di dalam versi yang lain, sehingga dikorbankannya anaknya yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi kematian Yesus adalah kesempurnaan kasih Bapa. Yesus lahir itu kasih Bapa. Yesus melayani selama 3,5 tahun itu adalah bukti kasih Bapa. Tetapi kesempurnaan daripada kasih Bapa terhadap orang-orang berdosa itu nyata melalui kematian Yesus di atas kayu salib, karena tanpa kematian Yesus tidak ada keselamatan orang-orang berdosa. Jadi kasih Allah ya. Kematian Kristus menyatakan betapa sempurnanya rencana kekal Allah. Nah, ini urutan-urutannya ini nanti sudah pikirkan lagi ya. Ini karena baru tadi sore saya pikirkan ini untuk saya masukkan ke dalam diktat ini. Jadi sistematikanya belum terlalu runut betul. Nah, tetapi saya mau jelaskan di sini bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu bukan sekonyong-konyong muncul dari kebencian, iri hati pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi dan juga tokoh-tokoh agama yang bangsa Yahudi, bukan. Tetapi kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu adalah satu rencana. Bahkan kalau kita baca di dalam kitab Efesus pasal 1, itu sebelum
waktunya dijadikan. Jadi betapa Allah itu punya rencana yang jangkauannya bukan saja lintas tahun, lintas abad, lintas milenium, tetapi rencana Allah itu kekekalan. Di dalam kekekalan masa lampau, dia sudah merencanakan itu, dan kemudian itu tergenapi pada kurang lebih tahun 30-an. Yesus mati di atas kayu salib di Bukit Golgota di Israel. Nah, jadi apa yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu dari bahwa Allah itu mewujudkan rencananya melalui kematian Yesus di atas kayu salib itu artinya apa, saudara-saudara? Bahwa Allah itu sudah memiliki satu langkah-langkah kerja tahap demi tahap itu secara berurut. Bukan saja sampai kepada kematian Yesus di atas kayu salib, tetapi bahkan sampai kepada langit baru, bumi baru. Nah, itu kita sudah pelajari ketika saya mengajarkan tentang eskatologi itu. Tidak ada sesuatu pekerjaan yang tiba-tiba muncul, tetapi semuanya sudah terencana begitu rapi dan tinggal berjalan saja. Nah, termasuk kematian Yesus di atas kayu salib itu merupakan rencana kekal. Saya baca dulu di Kisah 2:23, saya lupa ayat ini. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Nah, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi, dia itu diserahkan Allah. Sekali lagi tadi bukan karena niat semata-mata dari bangsa Yahudi untuk membunuh dan melenyapkan Yesus dari atas muka bumi, tetapi ternyata di sini kita melihat bahwa ya Allah menyerahkan itu kepada bangsa Israel, lalu kemudian Yesus sendiri menyerahkan nyawanya. Nah, tetapi yang saya mau angkat di sini adalah bahwa Bapa itu punya rencana kekal, dan rencananya itu tidak pernah gagal, tidak pernah dibatalkan, tidak pernah berubah. Semua berjalan sesuai dengan rencana. Nah, implikasinya adalah jangan saudara untuk mencoba-coba menuduh Tuhan tidak setia kepada janjinya. Memang ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang kelihatannya Tuhan itu berubah gitu ya. Seperti aku menyesal telah menciptakan manusia. Ya. Tuhan sudah merencanakan untuk memusnahkan bangsa Niniwe. Dan karena itu Yunus tidak mau datang ke sana karena Tuhan sudah punya rencana menurut Yunus itu. Tetapi kemudian Tuhan tidak jadi melenyapkan bangsa Niniwe itu. Lalu orang menuduh Tuhan tidak konsisten. Tuhan berubah-ubah. Itu karena pemahaman yang tidak terlalu dalam. Tetapi yang pasti saudara ialah bahwa Tuhan tidak pernah berubah di dalam rencananya, dan Tuhan tidak pernah lalai di dalam mewujudkan rencana-rencananya. Nah, itu sebabnya maka saudara harus belajar untuk memahami apa rencana Allah di dalam semua peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Mengapa saya angkat ini? Karena banyak orang Kristen dan juga ada banyak pendeta-pendeta yang kemudian karena gagal memahami rencana Allah yang tidak berubah itu, maka akhirnya mereka kecewa. Ketika mereka dipakai Tuhan, di mana-mana disambut dengan antusias, disanjung, mereka kata, oh puji Tuhan Allah Maha Besar. Tetapi kemudian pada satu saat mereka itu dilecehkan, direndahkan. Bahkan kemudian masuk di dalam satu situasi kehidupan yang sangat rumit gitu. Mereka kecewa, lalu meninggalkan Tuhan. Ini bukan kalimat yang dikarang-karang saudara, tetapi ini fakta. Saya masuk di 4 atau 5 sekolah Alkitab itu, mulai dari Seminari Betel.
Waktu awal-awalnya kita masuk, saudara, itu semua memberi pernyataan, saya mau ikut Yesus apapun terjadi. Berjalan 1 semester, 2 semester, gugur. Ditanya, kenapa nggak mau datang lagi? Banyak alasan. Ada yang selesai, tetap masuk pelayanan, karena terbentur dengan berbagai persoalan kehidupan, kemudian tinggalkan pelayanan. Lalu kemudian ada teman yang bekerja di toko cat. Ada teman yang bekerja di perusahaan perkebunan di Kalimantan dan lain sebagainya. Karena mereka tidak sanggup untuk menghadapi kenyataan hidup sebagai hamba Tuhan, yang kadang-kadang harus dipaksa untuk berpuasa secara terpaksa. Nah, jadi mereka tidak memahami rencana Allah mengizinkan melalui satu perjalanan hidup yang berlika-liku seperti itu. Berbeda dengan Yusuf, saudara, sebagai satu komparasinya. Yusuf ini seorang anak yang disayangi, boleh dibilang anak bintang di dalam keluarga bapak mamanya, terutama di depan bapaknya. Diperlakukan istimewa, tetapi kemudian menginjak remaja, meninggalkan masa kanak, beranjak remaja, mulai masuk di dalam satu perjalanan hidup yang berlika-liku. Tetapi kemudian setelah sampai di Mesir menjadi orang nomor 2 di sana, dia berkata, bukan kamu yang membawa aku ke tempat ini, tetapi karena demi memelihara hidupmu, maka Tuhan mengantar aku mendahului kamu ke tanah Mesir ini. Dan kalau kita telusuri perjalanan kehidupan Yusuf, mulai dari ketika dia diniati oleh saudara-saudaranya untuk dibunuh, sampai kepada naik sebagai pejabat tinggi di Mesir, tidak pernah saya menjumpai ada sungutan, ada semacam kekecewaan dengan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Mengapa begitu? Karena dia paham, ini Tuhan sedang membawa saya melalui jalur ini untuk akhirnya mencapai seperti visi bahwa ada matahari, bulan, dan bintang. Dan salah satunya bintang itu yang paling terang benderang cahaya. Ya, jadi saudara, ini saudara mesti paham ini. Supaya saudara tetap kuat melayani dan mengiring Tuhan, maka pahamilah bahwa rencana Tuhan itu indah dan sudah dari kekal sampai kepada kekekalan, rencana yang tidak berubah, dan karena itu berjalan di jalur yang Tuhan tetapkan. Ini agak khotbah ini saudara ya, agak khotbah, tetapi implikasi daripada kematian Yesus adalah bahwa Tuhan itu punya rencana, dan rencananya itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, oleh apapun, dan oleh situasi apapun. Kematian Yesus menyatakan dengan sempurna kesempurnaan karya penyelamatan Allah bagi orang-orang berdosa. Yang saya sudah katakan di atas tadi, bahwa tanpa kematian tidak mungkin akan ada penyelamatan orang-orang berdosa. Hanya dengan kematian Yesus, maka penyelamatan orang-orang berdosa itu sempurna adanya. Terlepas dari niat-niat buruk, maksud-maksud jahat manusia-manusia berdosa pada masa itu, tetapi jelas bahwa kematian Yesus itu harus terjadi, karena kematian itu merupakan penyempurna atau kesempurnaan dari semua karya penyelamatan Allah atas orang-orang berdosa. Saya baca ya, Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Itu kata kedua dan terakhir yang Yesus ucapkan di atas kayu salib. Berseru, Eli, Eli lama sabachthani. Lalu orang memberikan anggur asam untuk diminum. Lalu sesudah itu dia berkata,
tetelestai. Sudah selesai. Finish. Oh, jadi kematian Yesus itu sangat berarti bagi saudara dan saya, karena dengan itu penyelamatan saudara sempurna. Kematian Yesus menyatakan dengan tegas juga tentang kemahaadilan Allah. Kemahaadilan Allah. Apa artinya, susah? Bahwa Allah Maha Adil. Karena dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut. Itu di dalam Roma 3:23 dan Roma 6:23. Upah dosa ialah maut. Jadi tidak ada dosa yang tidak berujung kepada maut. Kalau ada dosa yang tidak berujung kepada maut, berarti Tuhan tidak adil. Karena ada yang dibiarkan mati binasa, lalu ada yang tidak dibinasakan. Tetapi supaya keadilan Allah itu nyata, maka dia harus merelakan anaknya yang tunggal di atas kayu salib itu mati untuk menggantikan semua orang-orang berdosa yang harusnya mati karena dosa. Dan dengan kematian anaknya itu, maka tuntutan keadilan Allah atas orang-orang berdosa menjadi terpenuhi. Karena itu salah satu poin yang saya bahas di dalam doktrin keselamatan itu adalah kematian Yesus memuaskan Allah. Nah, apa arti memuaskan Allah? Allah puas, Allah senang, karena semua tuntutan atribut Allah, itu minimal 3, terpenuhi ketika Yesus mati di atas kayu salib. Yang pertama adalah tuntutan kemahasuciannya. Tuntutan kemahasucian ini mengakibatkan tidak ada seorang pun umat manusia yang telah berdosa itu yang bebas dari hukuman, tetapi mereka harus menerima konsekuensi dosa itu, dan konsekuensi yang setimpal dengan itu adalah kebinasaan. Allah itu kudus dan tidak pernah kompromi dengan dosa. Tuntutan karakter Allah melalui kematian Yesus di atas kayu salib terpenuhi, dan karena itu Allah puas adalah kasih-Nya. Bahwa dengan kematian Yesus, maka kasih-Nya terhadap orang-orang berdosa itu menjadi sempurna. Karena dengan itu maka orang-orang berdosa yang dikasihi Allah itu tidak perlu dibinasakan, tidak perlu dihukumkan lagi. Karena Yesus telah menggenapi penghukuman itu atas dirinya di kayu salib. Nah, lalu kesuciannya terpenuhi, kasih-Nya terpenuhi, lalu bagaimana ini? Apakah kemudian kedua sifat ini saling bertentangan, dibiarkan saling bertentangan satu dengan yang satu, membiarkan membinasakan yang satu, membebaskan hidup tanpa harus dihukum? Ya, ternyata untuk bisa mempertemukan antara kesucian dan kasih-Nya itu, maka ada namanya keadilan. Bahwa orang yang berdosa wajib untuk mendapatkan konsekuensi dosa itu. Dan karena itu kematian Yesus di atas kayu salib adalah tuntutan keadilan Allah, karena dengan itu Dia menjatuhkan hukuman yang setimpal atas orang-orang berdosa. Karena itu kematian Yesus di atas kayu salib dalam perspektif soteriologi adalah memuaskan Allah. Dan salah satu di sini bahwa kematian Yesus itu menyatakan dengan tegas Tuhan itu adil. Ya, Tuhan itu adil. Ini ayat-ayatnya banyak ya. Saya baca Roma pasal 3:23. 25 maksudnya, Roma 3:25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya.
karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi, kematian Yesus jelas merupakan perwujudan dari keadilan Allah atas orang-orang berdosa yang dikasihinya dengan sempurna. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan pada malam ini, kematian Yesus adalah jalan kehidupan. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 12, 23-24 ini satu perumpamaan dari benih gandum. Kalau benih gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, maka tidak mungkin akan tumbuh benih gandum yang baru. Itu sebabnya benih gandum itu harus dibiarkan mati di dalam tanah. Itu adalah analogi atau gambaran dari Yesus, bagaimana dia sendiri akan mati, supaya dengan kematiannya maka akan memunculkan kehidupan yang baru. Dan ini keselamatan yang diterima oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Tanpa kematian Yesus Kristus, tidak ada kehidupan yang kekal. Saya baca ya ayat ini ya. Yohanes 12, 23-24. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, jadi itu adalah satu pola penyampaian Yesus dalam bentuk metafora, tetapi literalnya itu atau maknanya itu adalah terjadi di dalam kehidupan Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib. Ya, saya kira itu ringkasan-ringkasan yang saya bisa sampaikan dari diktat yang panjang ini. Makna kematian sengsara Yesus dan makna dari kematiannya, yaitu yang wajib untuk saudara renungkan dan pahami. Kalau mengenai sejarah dan faktanya, saya kira, saya percaya itu sudah tidak ada masalah di antara saudara dan saya, karena kita semua sepakat bahwa Yesus itu sungguh-sungguh mati di atas kayu salib. Demikian pemaparan dari saya kembalikan kepada Ibu Aling. Mungkin diperkenankan satu pertanyaan karena waktu kita habis ya. Baik Pak, luar biasa materinya Pak tentang kesengsaraan dan kematian Yesus. Ya, baik sebab beda yang akan bertanya ini ya, Pak Daniel Simon. Ya, dipersilakan Pak Daniel. Silakan, Pak. Halo, selamat malam Pak Daniel. Saya mau tanya, saya melihat juga orang Kristen tuh suka mengabaikan iblis, gangguan iblis. Karena mereka menganggap dengan kematian Yesus di kayu salib, iblis sudah dikalahkan. Satu itu, kedua, kan padahal di 1 Petrus 5 ayat 8 kan dibilang kalau iblis tuh terus berkeliling mengganggu manusia untuk menerkam yang bisa diterkamnya. Dan saya waktu itu pernah, teman saya pernah saya bilang hati-hati dengan gangguan-gangguan iblis yang makin menggila menjelang akhir zaman ini. Terus dia bilang, kan kuasa iblis sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Terus saya bilang, tujuan utama Yesus mati di kayu salib itu kan untuk keselamatan manusia, bukan menghilangkan kuasa iblis itu. Untuk jawaban yang tepatnya gimana, Pak Daniel? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Daniel. Ya, jadi from Daniel to Daniel ya. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi
kematian Yesus di atas kayu salib itu mengalahkan iblis, ya, dalam arti bahwa karya penyelamatan Allah itu tidak bisa lagi dibatalkan oleh iblis. Nah, lalu yang kedua adalah bahwa kalau seseorang itu memang sudah masuk di dalam cakupan penyelamatan Allah itu, ya saya harap ini Bapak Ibu sudah paham itu dalam melalui doktrin soteriologi itu, bahwa Kristen itu tidak identik dengan selamat, tidak otomatis selamat, ya. Menjadi anggota pengurus gereja sekalipun itu tidak otomatis selamat, tetapi orang yang selamat itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh terima Yesus secara pribadi dan orang itu diselamatkan. Nah, orang-orang yang seperti itu ada di dalam lingkup pemeliharaan Tuhan sehingga iblis tidak dapat menjamahnya. Nah, tetapi bahwa realita iblis itu tetap bekerja bahkan sampai kepada akhir zaman itu Alkitab jelas mengatakan. Seperti yang tadi Bapak kutip salah satunya dari 1 Petrus 5:8 itu, saya juga sudah pernah mengkhotbahkan 2 seri, ya, melanjuti Pak Dr. Setio itu, membahas dari Matius pasal 4, saya bahas dari yang lainnya itu, bagaimana kita menang atas iblis dan bagaimana Yesus itu menang atas iblis itu. Itu saya sudah jelaskan itu. Dan di akhir dari ayat itu, kalau tidak, Lukas pasal 4 ayat yang ke-13, ya, iblis mundur daripada Yesus tetapi dia menunggu momentum. Nah, karena itulah maka sama seperti Petrus, sadarlah dan berjaga-jagalah karena iblis itu berkeliling mengaum-ngaum bagaikan singa untuk mencari orang yang hendak ditelannya. Artinya apa? Iblis itu rajanya tidak kenal menyerah. Iblis itu tidak pernah kapok. Ya, jadi iblis akan terus berupaya untuk menggojoh orang-orang percaya. Ya, dalam kaitannya dengan keselamatan, orang-orang yang sungguh diselamatkan itu tidak mungkin bisa digagalkan oleh iblis, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, ya, iblis itu bisa saja menemukan orang-orang Kristen, kemudian orang Kristen itu diperdaya. Nah, oleh karena itu maka orang Kristen dituntut untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah, kalau saudara baca Efesus pasal 6 itu, ayat 10 dan seterusnya, jangan saudara anggap itu mantra-mantra itu. Ya, Efesus pasal 6 itu. Kenakanlah seluruh kelengkapan senjata Allah. Nah, kelengkapan senjata Allah apa di situ di dalam Efesus pasal 6 itu? Itu adalah sikap hidup, perilaku. Jadi kalau kita hidup di dalam perilaku yang benar, kita hidup dalam perilaku yang suci, ya iblis tidak akan bisa menyentuh kita. Tetapi kalau kemudian hidup kita itu kompromi, nah itu merupakan pintu masuk. Nah karena itulah maka iblis tidak bisa menggagalkan karya penyelamatan Allah atas orang-orang berdosa, tetapi iblis terus bekerja berupaya untuk mencari dan kalau bisa dikatakan dalam Alkitab itu, bahkan orang-orang yang percaya sekalipun itu kalau bisa, ya. Jadi iblis tetap bekerja karena itu waspada, ya, waspada. Ya. Saya sudah katakan juga saudara bahwa kalau saudara sedang menghadapi masalah, jangan selalu bilang, oh ini karena izin Tuhan, ini karena rencana Tuhan. Jangan, ya. Ada masalah terjadi dalam hidup saudara itu, satu karena rencana Tuhan, itu oke. Yang kedua, masalah terjadi dalam hidup saudara itu karena iblis, oke. Masalah terjadi dalam hidup saudara yang ketiga itu adalah karena sikap hidup, perilaku yang tidak sesuai Alkitab itu menimbulkan masalah. Nah, oleh karena itu intinya berjaga-jaga. Seperti yang Petrus katakan adalah senantiasa hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Kalau kita sudah hidup dalam kekudusan dan kebenaran itu, maka kekudusan kebenaran itu akan menjadi perisai yang akan menjaga melindungi kita, sehingga iblis dengan segala upaya tidak akan mampu untuk menjangkau kita. Nah, jadi saya tetap percaya bahwa sampai sekarang ini iblis bekerja. Bahkan mungkin secara ekstrem saya katakan bahwa iblis ada di dalam gereja. Iblis bekerja di dalam gereja. Karena itu di dalam gereja ada penyesatan. Nah, itu satu contoh Pak Daniel, ya. Nah, jadi bagaimana kita harus menyikapi itu adalah jaga hidup masing-masing, supaya kita senantiasa berjalan di koridor yang sudah ditentukan oleh Allah bagi kita. Pedomani Alkitab, dan kemudian kendalikan hawa nafsu kedagingan saudara. Itu merupakan pintu yang kadang-kadang lengah untuk kita mengancing sehingga iblis bisa masuk.
melalui hawa nafsu kedagingan. Makasih Pak Daniel. Terima kasih penjelasannya. Pak Daniel, Iya, Tuhan terima berkati. Terima kasih Ya. Pak Daniel untuk partisipasinya. Jadi Pak Daniel, kita itu harus jangan kompromi dengan dosa ya Pak. Iya. Ya, dalam hidup kita. Iya. Harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Baru kita terlindungi ya Pak Daniel oleh iblis tersebut. Iya. Saya mau bertanya, masih bisa ya Pak, satu ini yang mengenai ini Pak. Iya. Saya yang bertanya yang mengenai ini Pak, apakah iblis tidak tahu bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri? Sehingga dia apakah iblis tidak tahu kalau Yesus itu punya kuasa untuk menyerahkan dan mengambil nyawanya kembali? Iya Pak Daniel, silakan. Iya. Kalau kita baca di dalam satu ayat di dalam Alkitab itu bahwa iblis itu percaya bahwa Yesus itu Tuhan, bahkan kalau itu dia gemetar, rasa takut, ya. Tetapi di dalam hal menyerahkan nyawanya bahwa Yesus itu tidak bisa dibunuh, tidak bisa dirampas nyawanya itu, tidak ada data dalam Alkitab bahwa iblis tahu itu. Tetapi saya yakin walaupun iblis itu tahu, ya, tetapi kemungkinannya dalam hal itu iblis tidak tahu, karena itu dia berusaha untuk membunuh Yesus, ya. Jadi iblis itu tidak tahu dan karena itu dia berupaya. Nah, dia pikir bahwa dengan dia membawa Yesus untuk digantung di atas kayu salib, maka dengan itu semua rencana Yesus itu atau rencana Tuhan itu akan gagal. Jadi dari situ saya tahu bahwa iblis itu tidak tahu. Nah, memang di sini saudara, iblis itu pintar. Iblis itu pintar, tetapi tidak maha tahu. Nah, jadi dari situ kita bisa jadikan sebagai satu dasar bahwa untuk kematian Yesus di atas kayu salib itu, iblis tidak mengetahui bahwa sesungguhnya kematiannya itu adalah karena Yesus sendiri yang menyerahkan. Ya, itu iblis tidak tahu. Dia tidak tahu ya Pak, betul, kuasa itu dia tidak tahu ya Pak Daniel. Dia merasa bahwa Yesus itu di atas kayu salib lalu mati karena usaha dia gitu, maksudnya karya dia gitu. Padahal itu bukan ya Pak Daniel. Yesus itu menyerahkan nyawanya sendiri kepada Bapa. Luar biasa. Saya pernah nonton filmnya Pak, ketika Yesus itu mati, nah itu teriak, itu dia baru sadar. Ya Pak. Baru dia sadar. Iya, aduh, dipikir dia berhasil, ternyata dia gagal total ya Pak ya. Luar biasa ya Pak, Tuhan kita, Allah kita luar biasa. Ya baik, karena waktu sudah semakin ini ya, jadi maksudnya udah mau mendekati jam 9 dan kita ada kelas lanjutan lagi setelah kelas ini, yaitu kelas sejarah penebusan, maka kita akan tutup kelas ini. Saya minta closing statement-nya dari Pak Daniel dan juga doa penutup dan doa berkat bagi kami semua. Silakan Pak Daniel. Oke, secara historis dan tidak bisa dibantah lagi, Yesus itu mati di atas kayu salib. Tetapi yang harus diingat oleh saudara bahwa yang mati di sini bukan hakikat kealahannya, tetapi yang mati adalah hakikat kemanusiaannya. Ketika dia berseru, Eli, Eli lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ juga tidak menjadi bukti bahwa ada keterpisahan antara kemanusiaan dan keilahiannya. Tetap dia di situ menyatu, cuma kealahannya itu membiarkan Yesus untuk mati, karena dengan kematiannya saja maka karya penyelamatannya itu sempurna. Jadi Eli, Eli lama sabachthani itu bukan berarti ada keterpisahan, tetapi tetap dalam kesatuan, namun kealahannya itu membiarkan kemanusiaannya untuk harus mengalami kematian. Jadi yang mati itu bukan Yesus yang ilahi, tetapi yang mati adalah Yesus yang insani. Dan karena itu nanti dalam kebangkitannya kita akan melihat yang membangkitkan Yesus itu siapa. Nah, jadi karena itu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita perlu bersyukur, harus bersyukur kepada Tuhan karena kematian Yesus di atas kayu salib adalah korban yang sempurna. Untuk itu saudara tidak perlu lagi tiap tahun harus mengorbankan kambing domba sambil lembu, karena korban yang sempurna itu sudah ada di dalam Yesus Kristus. Nah, karena itu
Relakanlah diri saudara juga untuk mengorbankan perasaan, mengorbankan pikiran, mengorbankan tenaga, bahkan juga mengorbankan harta saudara. Karena itu adalah satu bentuk meneladani Yesus dan memuliakan Yesus. Nah, kiranya apa yang saya paparkan pada malam ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu, sehingga saudara semakin kuat percaya bahwa Yesus itu sungguh Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati 1,5 jam lebih di dalam pertemuan kami pada malam ini. Kami sungguh diperjelas mengenai kesengsaraan dan kematian Yesus dan implikasinya di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih bahwa kami dibebaskan dari tugas untuk menanggung semua biaya keselamatan kami, karena semuanya telah ditanggung sepenuhnya oleh Yesus. Dan kami sungguh bersyukur bahwa kami diselamatkan karena Yesus mau mati untuk menyelamatkan kami. Sebentar kami akan mengakhiri kelas ini, kami akan kembali kepada aktivitas-aktivitas kami. Tolong kami Bapa supaya apapun yang kami kerjakan, semuanya dapat kami kerjakan di dalam takut akan Tuhan, dan dengan demikian keberhasilannya juga akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa mengakhiri kelas Kristologi pada malam ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami akhiri kelas kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Daniel untuk pelayanannya. Semoga Tuhan berkati pelayanan Pak Daniel lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kebersamaannya di kelas Madonna ini. Nah, kelas ini akan tetap ada di hari Jumat mendatang di pukul yang sama, yaitu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah kelas ini masih ada kelas lanjutan, yaitu kelas sejarah penebusan. Jadi tetap stay ya Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kelas selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Halo, Ya, kasih saya waktu 1 menit ya untuk ending. Oke.